Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak soleh sekalian, kembali kita berjumpa di pagi hari ini dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, anak soleh sekalian, selalu kami ingatkan agar senantiasa anak soleh di rumah selalu menjaga kesehatannya, ya, dipatuhi protokol kesehatan, ya, dan ketika keluar selalu gunakan masker, ya, dan ingat jangan lupa membantu orang tua di rumahnya, ya, dan dijaga ibadah-ibadah yang merupakan rutinitas kita sekalian, ya. Baiklah anak soleh sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini pada tema 1 subtema kedua, pembelajaran kedua, insyaallah kali ini kita akan mempelajari tentang mengenai organ gerak hewan dan manusia. Nah, sebelum kita melihat video yang akan kita saksikan bersama, Ustadz akan sampaikan tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, yakni siswa dapat menjelaskan fungsi alat gerak hewan dan manusia, dan yang kemudian yang kedua, yakni siswa dapat membuat model sederhana alat gerak hewan dan manusia. Saya kira itu saja, ya. Untuk lebih efisiennya silakan Anda saksikan video berikut ini. Bismillah, kali ini anak soleh sekalian kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada manusia. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistem gerak pada hewan, ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang sistem gerak pada manusia. Nah, berikut ini yang pertama adalah alat gerak pada manusia, di mana alat gerak manusia terdiri dari rangka atau tulang dan otot. Nah, anak soleh sekalian, ya, rangka adalah dikatakan sebagai alat gerak pasif karena dia tidak bisa bergerak tanpa adanya otot, dan otot ini juga dikatakan sebagai alat gerak aktif karena memiliki zat kimia yang mampu menggerakkan tulang. Berikutnya yang pertama adalah rangka. Nah, kali ini kami akan sebutkan beberapa fungsi dari rangka. Yang pertama adalah menentukan bentuk tubuh, kedua menguatkan dan menegakkan tubuh, ketiga tempat melekatnya otot, keempat melindungi organ-organ penting pada tubuh, kelima menghasilkan sel darah merah. Nah, anak soleh sekalian, ya, berikut ini kami akan perlihatkan kepada anak soleh sekalian tentang bagian rangka-rangka, ya. Nah, pada gambar, ya, kalian bisa melihat, ya, sebagai contoh, dan tentunya kalian biasa melihat seperti ini, ya, baik itu pada gambar bukunya ataupun di dalam berbagai informasi-informasi lainnya yang kalian bisa temukan. Nah, beberapa bagian yang akan kita sebutkan ini adalah yang bergaris putih adalah rangka kepala, kemudian bagian yang kedua ini adalah rangka badan, ya, bisa dilihat pada kursor. Kemudian yang ketiga rangka anggota gerak atas, kemudian yang keempat adalah rangka anggota gerak bawah. Nah, berikutnya anak soleh sekalian, ya, kita akan perlihatkan itu adalah rangka kepala atau tengkorak. Nah, ada tampak depan dan ada tampak dari samping. Kira-kira seperti ini gambarnya dan kalian biasa melihatnya. Nah, untuk pada gambar yang ditujukan pada tanda panah, ini adalah
tulang dahi. Nah, kemudian pada kursor berikutnya ya, itu ada tulang hidung. Kemudian berikutnya ada tulang rahang atas, dan di bagian bawah ini adalah tulang rahang bawah. Nah, secara samping ya, kita bisa lihat pada gambar itu tulang ubun-ubun, ya, kemudian tulang pelipis, dan berikutnya adalah tulang tengkorak belakang. Nah, anak soleh sekalian, berikut ini kami akan perlihatkan lagi rangka badan ya. Nah, kurang lebih seperti ini anak soleh sekalian, rangka badan yang bisa kami tampilkan ya. Anak soleh bisa melihat bukunya ya, untuk sebagai penambah dalam presentasi kali ini ya. Nah, untuk yang tanda panah yang ditunjukkan pada kursor itu adalah tulang selangkah. Kemudian berikutnya tulang belikat ya. Nah, tulang belikat. Berikutnya tulang dada yang berada pada tengah ya, dan di bawah dari tulang dada ini ya, itu ada tulang belakang. Kemudian tanda panah berikutnya ada tulang panggul, dan paling bawah adalah tulang kemaluan ya, dan di bawahnya lagi ada tulang duduk ya. Untuk pada garis yang dibatasi antara tulang dari tulang selangkah sampai dari tulang bawah, tulang dada ya, bisa dilihat pada kursor itu adalah tulang rusuk sejati ya, tulang rusuk sejati. Tulang rusuk sejati ini ya, di bawahnya terdapat tulang ya, tulang rusuk palsu ya. Nah, tulang rusuk palsu ya. Nah, dan anak soleh sekalian, rusuk sejati dan rusuk palsu ini terdapat perbedaan ya. Nah, kalau rusuk sejati dia melekat pada tulang dada dan tulang belakang, sedangkan tulang rusuk palsu dia melekat pada tulang dada namun tidak melekat pada tulang belakang ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini terdapat rusuk melayang ya. Nah, dikatakan sebagai rusuk melayang karena dia melekat pada tulang belakang, sedang di depannya tidak ada yang tempat melekatnya ya. Nah, anak soleh sekalian, berikut kami tampilkan ini ada beberapa ruas untuk tulang belakang ya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Anda bisa lihat di buku ilmu pengetahuan alam ya. Nah, untuk ruas yang pertama itu 7 ruas tulang leher. Kemudian yang kedua ada 12 ruas tulang punggung. Yang ketiga ada 5 ruas tulang pinggang. Berikutnya ada 5 ruas tulang kelangkang, dan di bagian bawah ada 4 ruas tulang ekor. Ya, anak soleh sekalian, ya, bisa kita sebutkan kembali ya perbedaan rusuk sejati dengan rusuk palsu. Ya, jadi bisa dibedakan kalau rusuk sejati dia melekat pada tulang dada dan belakang, sedangkan rusuk palsu dia melekat pada tulang dada namun tidak melekat pada tulang belakang. Ya, jadi bisa dibedakan anak soleh sekalian dari gambar yang bisa disaksikan di tayangan. Anak soleh sekalian, ya, di sini juga ya kami sebutkan bahwa rusuk melayang tadi, kami ulang, itu adalah melekat pada tulang belakang, sedang di depannya tidak ada melekat ya apapun ya. Jadi dia modelnya seperti pada tampak pada gambar ya. Kemudian berikutnya rangka anggota gerak atas ya. Nah, kira-kira seperti ini anak soleh sekalian ya.
bisa dilihat pada pergerakan kursor ya. Untuk bagian atas ini namanya dikatakan sebagai tulang lengan atas ya. Sedangkan di bagian antara siku dengan pergelangan tangan itu ada dua tulang ya, yang menghubungkan siku dengan jari kelingking itu adalah tulang hasta. Sedangkan yang menghubungkan antara siku dengan ibu jari ini dikatakan sebagai tulang pengumpil ya. Nah, kemudian tanda panah berikutnya ini adalah pergelangan tangan ya, tulang pergelangan tangan. Selanjutnya ya, pada tanda panah berikutnya ini menunjukkan tulang telapak tangan, dan di paling bawahnya ini adalah tulang jari tangan. Nah, berikutnya anak soleh sekalian, yakni rangka anggota gerak bawah ya. Nah, bisa dilihat di bukunya di halaman 65 ya. Di situ ada tulang anggota gerak bawah. Ya, untuk yang bagian atas ya, ini adalah tulang paha ya. Kemudian di bagian tengahnya yang sebagai penghubung dia adalah tulang tempurung lutut ya. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada tulang besar yang bagian depan ya, itu namanya tulang kering. Sedangkan yang bagian belakang agak kecil itu namanya tulang betis ya. Nah, di bagian ini yang biasa kita gerak-gerakkan ya, yang dapat berputar, ini namanya tulang pergelangan kaki ya. Nah, itu tulang nak ya. Nah, kemudian bagian bawahnya lagi itu tulang telapak kaki, dan yang terakhir adalah tulang jari kaki. Ya, anak soleh sekalian ya, untuk lebih jelasnya Anda bisa melihat pada bukunya ya. Nah, dan jikalau belum dipahami ya, bisa ditanyakan nanti ke Ustadz. Sekira ini anak soleh tentang sistem gerak pada manusia ya. Kami ucapkan selamat belajar ya. Jaga selalu kesehatannya dan banyak berbakti di rumah ya kepada orang tua. Sekira cukup, sekian dari Ustadz. Kami ucapkan syukron, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Sampai jumpa untuk video berikutnya.